Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua di sini. Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat menjalani hari-hari. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan, gaya hidup, dan kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele, tapi ternyata punya dampak besar. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang mungkin sering kita lakukan tanpa berpikir panjang, yaitu mandi. Mandi memang sudah menjadi rutinitas harian, tapi tahukah kalian bahwa cara kita mandi, terutama suhu air yang kita gunakan, bisa sangat memengaruhi vitalitas dan kesehatan pria. Banyak pria tidak sadar, suhu air mandi yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa menjadi musuh dalam selimut. Perlahan tapi pasti, kebiasaan ini bisa melemahkan performa tubuh, bahkan tanpa kita sadari. Seringkali kita hanya fokus pada sabun atau sampo yang digunakan, padahal suhu air justru menjadi kunci utama dalam menjaga vitalitas dan kesehatan tubuh, terutama bagi pria. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kesalahan kecil dalam mengatur suhu air mandi bisa berdampak besar pada performa, stamina, dan bahkan mood kalian sepanjang hari. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai. Informasi yang akan saya bagikan bisa mengubah cara pandang kalian tentang mandi. Dan siapa tahu, bisa memberi performa besar pada dalam hidup kalian. Jangan lewatkan, kami kemain sayin sudsi para dampak luar adventure. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar bisa menjadi musuh terbesar bagi kesehatan testis Anda? Banyak pria tidak menyadari bahwa rutinitas sederhana yang terasa nyaman justru bisa membawa dampak besar pada vitalitas mereka. Kesalahan paling umum? Salah satunya adalah mandi atau berendam air panas terlalu lama. Aktivitas ini memang terasa menenangkan, apalagi setelah hari yang melelahkan. Namun di balik sensasi hangat yang menenangkan, tersembunyi ancaman yang sering diabaikan. Nikmatnya air panas memang sulit ditolak, apalagi saat tubuh pegal atau ingin relaksasi. Tapi, tahukah Anda bahwa air panas berlebih adalah musuh utama vitalitas pria? Kebiasaan ini bisa berdampak langsung pada kesehatan organ reproduksi Anda. Testis didesain bekerja pada suhu lebih rendah dari suhu tubuh. Makanya skrotum ada di luar. Ini bukan kebetulan, melainkan mekanisme alami tubuh untuk menjaga kualitas sperma dan produksi hormon tetap optimal. Saat suhu di area ini naik, fungsi testis bisa terganggu. Mandi air panas terlalu lama bisa merusak sel Leydig, penghasil testosteron. Sel Leydig sangat sensitif terhadap suhu tinggi, dan kerusakan pada sel ini bisa menurunkan kadar hormon pria yang berperan penting dalam energi, gairah, dan kesuburan. Selain itu, panas juga membuat aliran darah di area vital jadi lambat, membuat organ vital kurang responsif. Sirkulasi yang buruk berarti nutrisi dan oksigen tidak sampai dengan optimal, sehingga performa dan kesehatan organ vital menurun. Banyak penelitian menunjukkan bahwa paparan panas berlebih secara rutin dapat menurunkan jumlah sperma dan kualitasnya. Bahkan, risiko infertilitas meningkat jika kebiasaan ini terus dilakukan tanpa pencegahan. Lalu, apa solusinya? Anda tetap bisa menikmati mandi air panas, tapi batasi waktunya maksimal 10 menit. Setelah itu lakukan pendinginan skrotum terkendali untuk mengembalikan suhu ke level ideal. Setelah mandi air panas, siram skrotum dengan air dingin selama 30 detik. Cara sederhana ini sangat efektif untuk menurunkan suhu testis dengan cepat dan menjaga fungsinya tetap prima. Atau, jika ingin hasil lebih maksimal, gunakan kompres dingin selama 1 hingga 2 menit. Kompres dingin membantu menstimulasi pembuluh darah agar kembali aktif dan mempercepat pemulihan suhu normal. Pendinginan ini memicu sirkulasi darah segar ke area vital, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan performa organ reproduksi. Perbedaannya sangat nyata. Tanpa pendinginan, Anda mungkin merasa lemas, kurang bertenaga, dan tidak siap beraksi. Tubuh terasa berat dan vitalitas menurun tanpa disadari. Sebaliknya, dengan pendinginan yang tepat, organ vital terasa hidup, waspada, dan siap menjalani aktivitas. Anda akan merasakan energi yang lebih stabil dan mood yang lebih baik. Jadikan ritual mandi bukan sekadar bersih-bersih, tapi juga latihan pembuluh darah. Setiap perubahan suhu melatih elastisitas pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan memperkuat respons tubuh terhadap stres. Kendalikan suhu air, batasi waktu mandi air panas, dan akhiri dengan pendinginan strategis. Ini adalah langkah sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk menjaga vitalitas.
Dengan cara ini, Anda akan keluar dari kamar mandi dengan tubuh rileks, pikiran segar, dan area vital tetap bertenaga. Keseimbangan antara relaksasi dan perlindungan organ vital bisa Anda capai dengan mudah. Ingat, pilihan ada di tangan Anda, dimulai dari cara Anda memutar keran air. Setiap keputusan kecil bisa berdampak besar pada kesehatan jangka panjang. Namun, perlu diingat, bahaya tidak hanya datang dari air panas. Air dingin yang digunakan secara tidak tepat juga bisa menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penggunaan air dingin yang salah kaprah justru bisa membunuh gairah dan menurunkan vitalitas. Jangan lewatkan bagian berikutnya, karena pengetahuan ini bisa menjadi kunci menjaga kesehatan dan performa Anda. Sekarang kita masuk ke salah satu tren kesehatan yang sedang naik daun, mandi air dingin. Banyak orang, terutama pria, mulai mencoba mandi air dingin demi alasan kesehatan, stamina, bahkan untuk meningkatkan gairah. Tapi apakah benar mandi air dingin selalu membawa manfaat, atau justru bisa jadi bumerang bagi vitalitas Anda? Banyak yang percaya air dingin bisa meningkatkan testosteron, memperbaiki mood, dan membuat pikiran lebih fokus. Di media sosial, sering muncul klaim bahwa mandi air dingin adalah rahasia pria-pria sukses dan atlet dunia. Tapi, seperti banyak hal lain, cara melakukannya sangat menentukan hasilnya. Jika salah langkah, niat sehat justru bisa membunuh gairah Anda. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah langsung menyiram tubuh dengan air es tanpa persiapan. Banyak yang berpikir, semakin ekstrem semakin baik. Padahal, tubuh kita butuh adaptasi, apalagi jika belum terbiasa dengan suhu rendah. Saat tubuh tiba-tiba terkena air dingin, terjadi reaksi syok. Pembuluh darah menyempit drastis, sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital, langsung terganggu. Bukannya segar, Anda justru bisa merasa kaku, menggigil, bahkan kehilangan gairah. Efeknya, mood dan gairah bisa langsung anjlok. Tubuh masuk mode bertahan hidup, memprioritaskan organ-organ vital seperti jantung dan otak, sementara aliran darah ke area lain termasuk penis, berkurang drastis. Tak heran jika setelah mandi air dingin yang ekstrem, Anda justru merasa lemas, tidak bersemangat, bahkan libido menurun. Paparan dingin ekstrem juga bisa memicu lonjakan hormon stres seperti kortisol. Jika ini terjadi berulang, kadar testosteron bisa menurun, bukan naik. Alih-alih jadi lebih maskulin, tubuh justru tertekan dan performa menurun. Lalu apa solusinya? Gunakan teknik terapi air kontras, yaitu kombinasi air hangat dan dingin secara bergantian. Teknik ini sudah lama digunakan oleh atlet dan terapis kesehatan untuk melatih elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Cara melakukannya sederhana. Mulai dengan air hangat selama 2-3 menit untuk membuka pembuluh darah dan membuat tubuh rileks. Setelah itu, ganti ke air dingin selama 1 menit untuk melatih respons tubuh terhadap suhu rendah. Lalu, kembali ke air hangat selama 1 menit untuk menstabilkan sirkulasi. Ulangi siklus ini 2-3 kali sesuai kenyamanan Anda. Tidak perlu memaksakan diri, cukup dengarkan sinyal tubuh. Dengan pola ini, tubuh tidak kaget, sirkulasi darah tetap lancar, dan hormon stres bisa ditekan. Teknik ini ibarat push-up untuk pembuluh darah Anda. Saat air hangat, pembuluh darah melebar. Saat air dingin, pembuluh darah menyempit. Lalu kembali melebar saat hangat. Proses ini melatih elastisitas dan kekuatan sirkulasi, sehingga tubuh lebih siap menghadapi perubahan suhu. Hasilnya, tubuh terasa lebih segar, rileks, dan penuh energi. Organ vital pun terasa lebih hidup, tidak menciut atau tegang. Anda akan merasakan perbedaan besar pada mood, stamina, dan gairah setelah mandi. Pendekatan cerdas bukan soal ekstrem, tapi soal ritme kontras yang terkontrol. Dengan mengatur transisi suhu, Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko syok atau stres berlebihan. Selain untuk vitalitas pria, teknik ini juga sangat baik untuk kesehatan jantung, pemulihan otot setelah olahraga, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak atlet profesional menggunakan metode ini untuk mempercepat pemulihan dan menjaga performa. Anda tidak perlu menjadi Iceman atau memaksakan diri mandi air es setiap hari. Cukup gunakan transisi suhu dengan cerdas dan terukur. Dengarkan tubuh Anda dan sesuaikan durasi serta intensitas sesuai kebutuhan. Ingat, air hangat berfungsi untuk membuka pembuluh darah, air dingin untuk memeras, dan air hangat lagi untuk memompa sirkulasi. Pola ini membuat tubuh Anda lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dengan menguasai teknik ini, Anda memegang kunci vitalitas pria sejati. Anda bisa mengatur sendiri energi,
mood, dan gairah setiap hari hanya dengan mengubah cara mandi. Anda tak lagi jadi korban suhu air, tapi jadi tuannya. Setiap mandi adalah kesempatan untuk melatih tubuh dan pikiran agar lebih kuat dan sehat. Solusi ada di ujung jari Anda, setiap kali mandi. Cukup dengan memutar keran, Anda bisa memilih kesehatan dan vitalitas. Ubah kebiasaan mandi yang selama ini dilakukan tanpa sadar menjadi tindakan strategis untuk kesehatan pria. Dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa mendapatkan manfaat besar, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk kepercayaan diri dan kualitas hidup Anda. Jadi, itulah rahasianya. Bukan sekadar mandi, tapi bagaimana Anda mengendalikan suhu air untuk keuntungan Anda. Air panas yang berlebihan bisa melemahkan testis. Air dingin yang salah bisa membunuh gairah. Relaksasi sejati adalah mempersiapkan tubuh untuk beraksi, bukan membuatnya lemas. Anda sudah tahu cara menguasai suhu air agar ereksi kuat. Tapi ada satu kebiasaan mandi lagi yang paling sering Anda lakukan. Jadi jangan kemana-mana. Banyak orang mengira mandi setelah makan hanya berisiko menyebabkan kram perut, sesuatu yang sering dianggap sepele dan mudah diatasi. Namun, benarkah hanya itu bahayanya? Sebenarnya, ada proses yang jauh lebih kompleks terjadi di dalam tubuh kita setiap kali kita mandi setelah makan besar. Nasihat orang tua yang sering kita dengar seperti, jangan mandi habis makan nanti kram, memang sudah turun-temurun. Mereka biasanya mengaitkan mandi dengan perubahan suhu tubuh yang drastis, seolah-olah tubuh kita hanya bereaksi pada suhu air. Tapi faktanya, masalah utama yang terjadi bukan sekadar kram perut. Ada perebutan aliran darah yang terjadi di dalam tubuh, yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Proses ini jauh lebih penting untuk dipahami daripada sekadar rasa kram. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah kota besar yang sibuk. Darah di dalam tubuh berperan seperti armada transportasi yang mengantarkan nutrisi dan oksigen ke berbagai wilayah penting. Setiap organ, seperti pencernaan dan kulit, membutuhkan pasokan darah untuk menjalankan fungsinya. Setelah makan, sistem pencernaan Anda bekerja keras untuk memproses makanan. Proses ini membutuhkan pasokan darah yang besar agar enzim dan asam lambung bisa bekerja optimal, memecah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun, ketika Anda mandi, terutama dengan air hangat atau dingin, kulit Anda mengirim sinyal ke otak untuk melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit. Ini adalah respons alami tubuh untuk menyesuaikan suhu dan menjaga keseimbangan. Akibatnya, darah yang seharusnya fokus ke organ pencernaan, kini terbagi ke kulit. Terjadi kompetisi antara sistem pencernaan dan kulit untuk mendapatkan pasokan darah yang cukup. Sistem pencernaan yang sedang bekerja keras akhirnya kekurangan pasokan darah. Hal ini bisa menyebabkan perut terasa tidak nyaman, kembung, bahkan mual, dan tubuh menjadi lemas. Perebutan aliran darah inilah yang menjadi penyebab utama rasa lemas, kantuk, bahkan pusing setelah mandi dalam keadaan perut kenyang. Tubuh Anda seperti dipaksa memilih dan akhirnya keduanya tidak berjalan optimal. Jadi ini bukan sekadar mitos atau cerita lama tanpa dasar. Penjelasan ilmiah di baliknya sudah terbukti dan didukung oleh penelitian medis. Memahami proses ini sangat penting agar kita bisa menjaga kesehatan pencernaan dan energi tubuh. Dengan mengetahui fakta ini, Anda bisa lebih bijak mengatur waktu mandi setelah makan. Hindari langsung mandi setelah makan besar agar tubuh punya waktu untuk mencerna makanan dengan baik dan energi tetap terjaga. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana perebutan aliran darah ini terjadi, dan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari efek negatifnya. Bayangkan sistem peredaran darah Anda seperti tim pekerja. Setelah makan besar, mayoritas pekerja dikerahkan ke perut untuk pencernaan. Tubuh dalam mode cerna, energi diproses dan didistribusikan. Tapi saat Anda mandi, kulit meminta tambahan pekerja untuk mengatur suhu. Otak pun menarik pekerja dari pencernaan ke kulit. Akibatnya pencernaan melambat, nutrisi tak terserap optimal. Energi yang seharusnya didapat justru terhambat. Inilah gambaran sederhana perebutan aliran darah yang membuat Anda lemas. Mandi setelah makan menyebabkan aliran darah beralih dari pencernaan ke kulit. Proses pencernaan jadi tersendat, enzim dan gerakan usus melambat. Makanan lebih lama di lambung bisa menimbulkan gas, kembung, atau mual. Anda mungkin merasa perut penuh dan tidak nyaman. Pencernaan yang terganggu berarti produksi energi juga terhambat.
tubuh malah mengeluarkan energi ekstra untuk mengatasi pencernaan yang tidak efisien. Inilah akar rasa lemas dan kantuk luar biasa setelah mandi kenyang. Penurunan energi ini berdampak pada vitalitas, fokus, dan stamina. Tubuh sibuk mengatasi kekacauan internal, energi untuk aktivitas lain jadi minim. Mandi yang seharusnya menyegarkan justru mencuri vitalitas Anda. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya sederhana, beri jeda waktu antara makan dan mandi. Inilah yang disebut jeda emas, waktu krusial agar tubuh fokus mencerna makanan dulu. Para ahli menyarankan menunggu 1-2 jam setelah makan besar sebelum mandi. Dalam waktu ini, pencernaan bekerja maksimal, aliran darah terkonsentrasi di perut. Setelah fase kritis lewat, kebutuhan darah di perut menurun. Mandi setelah jeda ini tidak lagi mengganggu pencernaan. Tubuh bisa menyelesaikan 2 tugas dengan seimbang. Hasilnya, Anda tetap segar dan berenergi setelah mandi. Perut nyaman, energi stabil, vital terjaga. Jeda emas tokai kecil, hasil besar untuk Anda. Mari kita lihat dua pria, Budi dan Adi, yang sekilas tampak serupa. Usia, pekerjaan, bahkan rutinitas makan siang mereka pun sama. Namun ada satu perbedaan kecil dalam kebiasaan mereka yang ternyata berdampak besar pada energi dan produktivitas sepanjang hari. Setiap hari, Budi dan Adi duduk bersama menikmati makan siang. Menu mereka pun tak jauh berbeda, nasi, lauk, dan sayur. Namun, setelah makan, pilihan mereka mulai berbeda. Budi punya kebiasaan langsung mandi setelah makan. Awalnya, ia merasa segar dan bersemangat. Tapi, tak lama kemudian, rasa kantuk menyerang. Sore harinya, Budi sering terlihat lesu, sulit berkonsentrasi, dan produktivitasnya menurun drastis. Tak hanya itu, Budi juga sering ngeluh perut terasa begah, tidak nyaman, bahkan kadang pusing. Ia merasa pekerjaannya jadi lebih berat dan waktu terasa berjalan lambat. Sementara itu, Adi memilih untuk bersantai sejenak setelah makan. Ia tidak terburu-buru mandi, melainkan memberi jeda waktu agar tubuhnya bisa mencerna makanan dengan baik. Adi biasanya mengisi waktu dengan membaca buku, berbincang santai dengan teman, atau sekadar duduk tenang selama 1 hingga 1,5 jam. Ia membiarkan tubuhnya beristirahat dan memberi kesempatan sistem pencernaan bekerja optimal. Setelah jeda yang cukup, barulah Adi mandi singkat, atau sekadar membasuh muka untuk menyegarkan diri. Ia tidak memaksakan tubuhnya untuk langsung beraktivitas berat setelah makan. Hasilnya, Adi tetap segar, fokus, dan produktif hingga sore hari. Energinya stabil, pikirannya jernih, dan ia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa keluhan berarti. Perbedaan energi antara Budi dan Adi sangat mencolok. Satu tampak lelah dan kurang semangat, sementara yang lain tetap bugar dan penuh vitalitas. Mengapa bisa begitu? Saat Budi mandi setelah makan, tubuhnya harus membagi aliran darah antara pencernaan dan kulit, sehingga proses pencernaan terganggu. Sementara Adi menciptakan harmoni, membiarkan tubuh fokus mencerna sebelum melakukan aktivitas lain. Pilihan sederhana, dampaknya luar biasa pada vitalitas harian. Jadi kebiasaan mana yang akan Anda pilih untuk menjaga energi dan produktivitas Anda setiap hari? Banyak yang menganggap ini cuma soal kantuk sesaat. Padahal, kebiasaan mandi langsung setelah makan bisa berdampak jangka panjang. Sistem pencernaan yang terus kekurangan aliran darah jadi kurang efisien. Penyerapan nutrisi menurun, energi harian pun ikut turun. Makanan yang tak tercerna sempurna bisa memicu masalah usus dan peradangan. Peradangan kronis adalah akar banyak penyakit degeneratif. Ubah kebiasaan sederhana ini untuk investasi kesehatan jangka panjang. Jika Anda butuh segar setelah makan, ada solusi tanpa mandi penuh. Lakukan pembersihan periferal, basuh wajah, leher, ketiak, dan lengan dengan handuk basah. Area ini sensitif dan cukup untuk memberi sensasi segar tanpa mengganggu pencernaan. Ganti pakaian jika perlu, karena rasa lengket sering dari baju basah keringat. Bagi Muslim, berwudu bisa jadi alternatif menyegarkan. Hindari mengguyur seluruh tubuh, terutama dada dan punggung. Cirnetaram naliran das tetap fokus di penpesan. Amat tetap segar, tamar fremkan energi. Misteri lemas setelah mandi kenyang kini terjawab. Masalahnya pada waktu, bukan pada mandi atau makan. Terapkan jeda emas 1-2 jam setelah makan sebelum mandi. Atau gunakan alternatif pembersihan cerdas jika butuh segar instan. Perubahan kecil ini berdampak besar pada energi dan vitalitas Anda. Bagikan pengetahuan ini ke teman dan keluarga.
Vitalitas sejati datang dari harmoni sistem tubuh, bukan sekadar otot kuat. Mulai dari hal kecil, rasakan perbedaannya, dan nikmati energi prima setiap hari.